Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini ketemu kembali dengan Pak Guru dalam pelajaran EAI ya, yang nanti akan membahas yang sudah dari saya menghadirkan sholat zikir dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum pelajaran ya, kita berdoa dahulu ya. Silakan untuk kelas dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Bersama sebelum belajar, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum pelajaran seperti biasa kita awali sebelum pelajaran itu membaca surat-surat pendek ya. Kita bersama-sama agar belajar kita pada pagi hari ini diberi kelancaran dan kemudian apa yang Pak Guru terangkan bisa kalian resapi. Ya, kita membaca Quran surat An-Nas. Yuk bersama-sama anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, semoga apa yang kamu baca itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, gimana ada anak hari ini yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah, kelas ini penuh. Ya. Nah, sekarang kita ke materi anak-anak. Kita akan mempelajari tentang sholat dan zikir. Sebelum kalian pelajari, nah, bahwa sholat itu harus kamu tahu. Sholat itu adalah sebuah kewajiban bagi semua orang Islam. Nah, karena dengan sholat maka kalian berarti sudah menjalankan rukun Islam yang keberapa sholat? Dua. Ya. Kemudian nanti belajar sholat juga ada zikir. Kalau zikir itu untuk apa yuk? Agar hati kita tenang. Ya, barang siapa yang berzikir mengucapkan lafaz Allah maka hatinya akan tenang. Ya. Zikir itu bisa dengan ucapan kalimat thayyibah, astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah dan lain sebagainya. Oke, anak-anak perhatikan kita akan materi dahulu ya. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya. Makna sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Kalau menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Berarti sholat itu doa. Kalau di dalam itu bacaan-bacaan yang akan membuat kebaikan-kebaikan dalam hidupnya kalian. Ya. Berarti awalnya dengan apa? Allahu Akbar. Itu namanya takbir. Kemudian dengan gerakan-gerakan ya, sholat maghrib berapa rakaat ya? 3. Sholat isya ya, dengan gerakan-gerakan sesuai dengan rakaatnya dan diakhiri dengan salam. Dan itu namanya sholat. Ya, kamu bagaimana sholatnya tadi pagi, sholatnya subuhnya? Alhamdulillah ya. Jangan sampai bolong-bolong maghribnya sholat asalnya enggak ya. Tapi alhamdulillah kelas ini semoga selalu istiqomah, selalu menggunakan sholat. Kemudian ada apa lagi? Di situ 3 yang zikir. Tapi sebelum zikir tadi sholat coba
Kalian bagaimana? Ada yang mau bertanya tentang sholat? Oh iya. Mengapa kita harus sholat, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kenapa kita harus sholat? Karena tadi sholat adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Kemudian akan mencegah perbuatan yang buruk dan akan membawa kepada perbuatan yang baik. Kemudian sholat juga akan menjadi sebuah sosial. Ya, kamu bisa berjamaah dengan seseorang di masjid. Ya, kemudian setelah pulang kamu bisa bersalam-salaman. Kemudian sholat bisa mencegah perbuatan mungkar, ya, dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Itu makna sholat, ya. Dan zikir. Tapi sebelum zikir coba biar kita fresh kembali. Coba kita ini dulu biar-biarnya. Yuk, kita kita jalan dulu biar kita semangat. Ya, sedikitnya biar kita semangat. Kita belajar apa? Ya, kelas 15. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kelas 7C siapa kita? Kelas yang kreatif. Kelas 7C. Beradu tua gak? Oke, kita akan materi zikir. Nah, ini zikir anak-anak. Arti zikir. Zikir menurut bahasa adalah ingat. Ingat kepada siapa ya anak-anak? Zikir itu tujuan ingatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam Quran Al-Anbiya yang ada di buku ya, yang kamu di depan itu ada Quran Al-Anbiya ayat 4. Allah berfirman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Karena Allah akan mengambil qulub. Dengan berzikir, Allah berzikirlah yang mengambil qulub, hati kamu akan tenang. Yang berzikir itu dengan berbagai macam kalimat-kalimat ada yang mau bertanya tentang zikir? Oh, di belakang ada, kenapa? Oh, cara membaca zikir ya, itu kan belum ini ya, mencontohkan ya. Baca zikir banyak sekali anak-anak. Kalau habis sholat atau kamu di perjalanan sambil duduk, sambil berdiri, berbaring juga boleh. Yaitu dengan membaca subhanallah, subhanallah itu kalimat tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu kalimat tasbih. Alhamdulillah itu kalimat hamdalah. Istighfar dengan apa? Astagfirullah itu kalimat istighfar. Itu adalah zikir. Zikir bisa dengan dua anak-anak. Zikir dengan hati, zikir dengan ucapan. Kalau dengan hati kamu duduk melihat pemandangan yang indah. Oh, ya Allah ini benar-benar ini zikir dengan pemandangan. Kamu pergi ke taman wisata, pemandangan begitu indah. Ya Allah, kamu maha besar. Itu zikir. Dengan bertafakur, dengan hati merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir dengan ucapan tadi yang tadi bertanya bimbang ya, kayak contohnya subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, nah sekarang ininya anak-anak. Yang terakhir ini ya anak-anak, karena nanti kan kamu istirahat ya. Terus kembali di antara hikmah melaksanakan salat zikir. Nah, ini hikmahnya bagi yang zikir. Tertanam akidah tauhid dalam jiwa. Dalam hatinya kamu itu nanti akan tertanam Allah Subhanahu wa taala segalanya. Tidak ada yang patut saya sembah, saya minta pertolongan hanya kepada Allah. Sehingga tumbuh cinta ya. Tumbuh cinta dalam hatinya. Dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya akan terjalin baik. Kamu ada hubungan baik dengan Tuhan. Kamu merasa bahwa Tuhan selalu ada dalam diri kita, dalam kehidupan
dalam keadaan kamu dimanapun merasa sedang diawasi oleh Allah. Yang ketiga, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Nah, menjauhkan diri dari apa? Karena jiwanya tenang. Tenang, kalau ada masalah, astagfirullah, jadi tenang. Anak-anak, kita sudah belajar tadi sholat dan zikir, ya. Nah sekarang Pak Guru akan membagikan ini, kamu ini sudah kelompok ya. Nanti menurutkan. Kamu tulis di dalam kertas ini berkelompok tentang apa itu sholat dan zikir. Kamu terserah mau menguraikan apa ya. Tulis tentang apa itu sholat dan zikir. Sholat itu apa? Zikir itu apa? Ya anak-anak. Ini Pak Gurunya jauh. Ya pintar. Ya. Ini. Ya, ini ngajar ke belakang. Tolong ya. Nanti aku materi apa dulu menerangkan kirinya adalah tentang zikir dan sholat. Kamu harus menjaganya, jangan sampai melupakan. Kemudian dibagikan harus selalu bahasa dengan kalimat zikir, kalimat yang baik. Contohnya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, oke anak-anak, pada pagi hari ini pelajaran sudah selesai. Ya, kita dengan materi tersebut harapannya bisa mempelajari materi tentang sholat dan zikir. Tidak boleh kita tinggalkan yang namanya sholat. Sholat adalah sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Oke, pelajaran sudah selesai. Nah, kita akhiri, kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة
محمد أتيت بالسلام